Yang kerja untuk orang tua, keluarga, adik, angkat tangan 90%, Bang. Jadi mereka lulusan SMA kerjanya itu untuk ibunya. Kalau tumbuh, maka kita bisa menyerap 7.000 orang anak SMA yang kerja untuk orang tua, Bang. Wah, keren. Tapi itu kayaknya level bawah kali. Kalau manajer-manajernya mah pasti hire-hire yang udah pada jadi. Kita kasih solusi. Wah, Mas Mirza, foundernya Geprekin nih, ceritanya luar biasa loh. Tapi sebegitunya ya, jadi sempat nggak bisa bayar lahiran istri. Iya, bayar rumah sakit. Bayar rumah sakit. Terus parahnya lagi nih, teman-teman ya. Parahnya adalah dulunya itu sempat mau dibunuh oleh bos atau pembunuh bayaran. Betul. Karena disandra, disekap ya. Betul. Karena apa ya? Karena mungkin salah perhitungan dalam berbisnis kali ya. Ya, dulu kan dalam bisnis ini kan kita juga ada fasenya, Bang ya. Dulu waktu itu masih belajar lah. Baru awal-awal kita belajar bisnis lah. Jadi salah ngambil kebijakan waktu itu. Dan aku juga rasa kayaknya kayak salah milih partner juga sih dulu itu. Nah itu akhirnya jadinya dampaknya ke bisnisnya. Iya. Terus akhirnya disangkanya ini mau aneh-aneh, mau nipu apa segala macamnya. Betul. Akhirnya ke personal kita. Diculik. Dampak kehidupannya ke personal kan. Nah, akhirnya berdampak kepada keluarga, habis itu ke pribadi itu. Nah, karena belum selesai, banyak yang ancam-ngancem, banyak yang istilahnya waktu itu yang masalah kasus yang diculik itu saya ditelepon sih malam-malam jam 12 malam waktu itu. Kalau Pak Mirza memang nggak niat nipu, temuin saya. Saya kan nggak ada niat nipu, Bang. Kita bisnis. Ya udah aku temuin aja. Waktu itu ketemuan di bandara kalau nggak salah. Jam 11 jam 12 malam. Dia tuh orangnya bawa 4 orang pembunuh bayaran lah ceritanya itu. Dia memang preman sih orang ini. Akhirnya begitu deket udah langsung mau ditusuk gitu tuh. Wah, sama anak buahnya ditahan, jangan Pak gitu. Jadi yang mau nusuk itu si orangnya ini. Jangan Pak. Nah, dari situ akhirnya ya sempat emosian tuh di bandara. Akhirnya dimasukin mobil tuh. Dimasukin karena itu malam-malam, aku nggak ngerti dibawa kemana. Besok paginya baru ngerti, ternyata di Tanjung Priok kayaknya, di dalam gang-gang itu, di dalam perumahan itu. Nah, di situ ya aku nggak boleh kemana-mana. Oke, tahan dulu ya. Nah, ini nanti ceritainnya menarik nih ya. Pokoknya intinya adalah disekap, disandra, diculik. Gara-gara mungkin kepleset di bisnis, salah milih partner. Betul. Tapi sekarang punya 160 outlets tersebar di Jawa Timur. Jawa Timur dan Jawa Tengah, Bang. Jawa Timur, Jawa Tengah. 160 outlets, kalau dihitung revenue atau omset setahunnya, bahkan valuasinya, ya. Waduh. Disebut juga. Maaf, kan disensor. Oh gitu Bang. Oke. Kalau teman-teman mau tahu berapa, nanti di akhir video biasanya kadang suka gue buka dikit-dikit lagi sensornya. Ya. Nah itu gimana ceritanya, nanti ceritain ya Mas ya. Siap. Sampai sekarang punya brand yang Geprekin ini kan, waduh. Ini partneran sama Om Helmi Yahya juga kan? Iya. Wah. Beliau mentor kita juga gitu kan. Widih, keren. Saya makasih banyak loh Bang Dery kemarin datang ke kantor ngajarin tim kita 20 orang digital marketing. Itu teman-teman itu ya, itu kan levelnya level staff tuh. Dengan bahasa gayanya Bang Dery itu mereka nangkep loh. Sampai 2 hari 3 hari dibahas loh materinya Bang Dery itu. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Menurutku oke lah, maksudnya penyampaiannya itu bisa diterima sama semua level lah. Makasih banyak Bang Dery. Sama-sama. Oh iya, kemarin ya. Jadi kita diundang lah private counseling lah di kantornya Geprekin. Waduh, ya ada 2 rumah lagi sekarang nih. Udah maju kantornya nih. Ya ngobrol-ngobrol cerita aja sih, Mas. Maksudnya kan memang aku juga istilahnya maulah bantu usaha kecil, mikro, menengah gitu ya, sampai korporasi juga, karena memang melihat ekosistem di zaman sekarang ini sudah berubah, Mas. Artinya pengusahanya gayanya itu di jalan di tempat, tapi ekosistemnya sudah berubah, kan nggak ketemu. Betul. Ya kan, campaign nanti kita bahas lah ya. Siap. Ya kan, perangnya marketingnya apa segala macamnya gitu. Jadi sehingga ya itu kayaknya perlu banyak disebarin deh ilmunya, karena UMKM ini biar naik kelas Bang Dery. Amin, insyaallah. Gitu. Ya, jadi saya nih yang tanya-tanya gitu nih. Ya. Kebalik dong kita. Ya nanti kita bahas lah ya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin saya sharing juga dan juga ya biar impas dulu nih. Saya nanya dulu nanti strategi-strateginya bagaimana cara Geprekin ini bisa dapat 160 outlets gitu kan. Dipercaya sama mitra-mitra, banyak yang percayain buka untuk kemitraan. Sampai omsetnya nih waduh
Dan enaknya nanti bocorannya teman-teman di awal ya, franchise-nya, mitranya lah ya. Kemitraannya ini operational expenses atau bebannya itu kecil banget. Kecil banget. Ayam ini padahal harusnya kan banyak ya. Tapi kok bisa kecil? Nanti strategi-strateginya kita kupas lah. Siap. Ya. Mas, cerita dulu awalnya. Boleh deh. Kok bisa-bisanya akhirnya sekarang sampai punya kayak begini, pasti kan ngelewatin fase-fase yang jangan liatin enaknya aja ya. Iya. Tapi lebih kepada perjalanannya ini kan nggak bisa bayar rumah sakit, dibantu orang, gitu. Tapi backgroundnya terlahir dari orang kaya atau gimana? Bapak ibu nggak biasa aja, maksudnya pegawai swasta. Memang dari keluarga itu standar-standar aja. Yang dari keluarga yang masuk ke bisnis saya. Jadi kebetulan dulu itu pas saya kuliah, adik saya yang kedua juga kuliah, terus mengalami kondisi ekonomi kurang baik. Akhirnya saya ngomong ke papa, yaudah aku cuti aja, nggak usah kuliah. Mendingan selamatkan adik, karena adik perempuan, Bang Dery. Jadi saya kalau laki ini, saya beranggapan kalau laki bisa lah ngapa-ngapain gitu. Kalau perempuan nih, akhirnya dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, saya minta papa untuk biayain adik aja. Saya akhirnya waktu itu semester 2 cuti ikut komunitas bisnis. Jadi waktu itu ikut komunitas bisnis gitu. Oke. Nah, akhirnya ketemu salah satu mentor lah. Nah, ini saya ingat sekali Bunda Aisyah, ibunya Vanilla Hijab, ibunya Mbak Intan itu. Oh, ibunya Intan. Nah, itu lumayan peran terhadap kehidupan saya, lumayan untuk di bisnis ya. Jadi beliau tuh mentor bisnis juga, mentor pribadi juga. Jadi beliau yang norong saya menjadi pengusaha. Itu awalnya gitu, Bang. Dulu awal itu saya waktu kuliah semester 3 itu, saya buka ayam bakar kecap di pinggir jalan pakai itu loh, Bang, tenda. Jadi bongkar pasang. Jadi jam 5 aku dorong rombong, terus aku bongkar pasang tenda. Itu dekat kampus. Awalnya tuh malu tuh. Aduh malu, tapi kepikir aku kan bisnis ya, ngapain malu ya. Akhirnya udah aku publish ke teman-teman kuliah, justru malah teman-teman datang. Jadi itu pertama kali aku mulai bisnis bawah, itu fase di mana aku bentuk mental sih. Wow. Tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah itu. Nah itu kemudian baru bisnis-bisnis yang lain. Banyak, sempat juga bisnis apa sih, minyak urut tuh. Nah itu sempat, jadi saya ngeracik, beli di Ampel, beli urut, kemudian canvassing ke kampung-kampung. Ya itu kan masih umur berapa, masih kuliah ya. Minyak urutnya buat memperbesar juga nggak? Wah itu memperbesar otot lengan biar kita semangat kuat gitu dong. Betul. Ya. Terus apa lagi? Semua bisnis dicobain deh. Coba, terus pernah waktu itu aku juga bisnis pulsa ala operator itu. Jadi di kampus itu, di kampus aku jual ke teman-teman. Cuman waktu itu bangkrut karena banyak yang ngutang gitu kan. Aduh, modalnya hilang. Tapi memang sih aku sejak SMA itu aku juga agak sudah mikir cari duit. Jadi waktu itu ada teman sebangkuku itu dia diantar terus sama bapak kalau ke sekolah diantar. Aku bilang, namanya Kiki, aku aja yang nganter deh pulang pergi. Cuman kamu bayar berapa waktu itu? 100.000, 150.000 tuh. Jadi aku itu di sekolah cukup banyak teman, Bang Dery. Cuman aku udah mikirin cari duit. Jadi aku pagi sebelum ke sekolah jemput dia ke rumah, pulang sekolah aku nganterin pulang dulu, terus sampai sekolah baru main. Jadi walaupun aku banyak teman main, tapi memang sudah mikirin duit sejak SMA. Nah, jadi bisnisnya udah nyari duit di SMA. Ya akhirnya bisnis tadi, pernah juga bisnis cilok. Saya 10 cilok tuh di Jakarta apa sih, pentol ya? Cilok. Cilok ya, cilok. Nah, itu aku pernah 10 cabang waktu itu. Bukan 10 cabang sih, naik motor itu. Jadi buat 10 rombong. Oke. Nah, itu fase di mana aku belajar tentang produk itu harus firm dulu di awal baru jualan. Karena waktu itu aku produk tuh belum firm, aku udah jualan. Jadi tiap hari tuh trial terus. Dikomplain orang mulu dong? Iya, dikomplain dulu, akhirnya ya gagal. Gitu. Oke, dan apa puncaknya? Kok bisa-bisanya nggak bisa bayar rumah sakit istri lahiran? Wah, itu bisnis. Itu kondisinya gimana sih? Maksudnya kan itu kan tadi kan ada uang masuk ya, meskipun ya usaha kecil-kecilan ya. Iya. Tapi maaf ya, 3 juta aja masa nggak bisa bayar gitu saat itu? Ya. Kenapa? Kepleset di mana? Nah, itu yang tadi di awal saya cerita. Jadi ini bisnisnya saya waktu itu pindah ke Jakarta ya, pindah bisnis. Kemudian waktu itu masuk ke bisnis umroh sih. Nah, kemudian yang saya cerita, mungkin saya benar-benar baru pertama bisnis agak besar, jadi nggak ngerti gimana.
mungkin salah kebijakan, kemudian cari partner juga, akhirnya mengalami kondisi perusahaan ini bangkrut kan. Akhirnya ada beberapa yang harus saya bayar lah, sama nggak sampai sempat masih karena waktu itu pilot, bisa dibilang pilot lah ya. Nah dalam kondisi itu aku merasa bisnis nggak sehat nih, aku pulangin istri. Aku jadi waktu itu belum separah-parahnya, aku pulangin istri ke Jawa Timur. Nah, aku sendirian akhirnya di sini sendirian. Nah, di saat itu istri hamil. Di saat itu hamil, ya kondisinya udah nggak ada duit sama sekali bang. Kalau dulu megang ya lumayan lah, cukup besar. Kalau bisnis umroh kan cukup nilainya cukup besar ya. Bener-bener nggak ada uang. Biasa waktu itu tinggal di apartemen, akhirnya saya tinggal di dalam gang itu kos petakan, kalau nggak salah di Jakarta nih kos petakan itu bayar sebulan cuma 1,5. Nah itu posisi istri waktu itu mau melahirkan, ditelepon harus bayar rumah sakit, yang nggak ada duit bang. Terus? Ya akhirnya ada satu teman sahabat, saya telepon beliau. Akhirnya dia ngomong ke beberapa, termasuk ke Bunda Aisyah tadi sebagai mentor bisnis saya itu. Ibunya Intan, foundernya Vanilla Hijab. Betul, itu langsung saya marah-marah, kamu ada masalah kok nggak telepon. Akhirnya ditransferin, terkumpul uang 6 juta bang. Nah, terkumpul 6 juta, 3 juta untuk bayar rumah sakit, 3 jutanya untuk akikoh. Oh langsung diakikahin, Masya Allah. Ini anak kedua ini, saya nggak bisa bayar itu. Sekitar 10-15 hari baru saya punya uang untuk pulang. Jadi baru ngelihat anak saya yang kedua itu. Jadi lahirnya saya nggak lihat itu. Ya Allah. Itu aduh sangat-sangat memorable. Iya. Terus akhirnya dapat duitnya lagi dari situ gimana? Kan sampai pinjam apa dikasih nih? Kalau pinjam harus bayar utang. Itu akadnya dikasih sih. Oh dikasih. Iya. Jadi kita kan orang lama lah ya. Jadi saling bantu lah, saling backup. Waktu itu jujurnya dikasih. Terus bisnisnya apa? Setelah itu tetap di bisnis apa nggak mau ngantor aja saat itu? Maksudnya kan begitu udah punya anak, pasti kan target untuk naikin peningkatan patok penghasilan itu kan pasti 2 kali lipat dong. Betul, apalagi anak kedua nih. Betul. Itu gimana? Jadi ini juga mungkin salah satu keberhasilan saya di bisnis bang. Nggak ada pilihan bang. Jadi karena saya nggak ada pilihan untuk masuk ke kerja, saya kan nggak ada ijazah. Hah, ijazah apa? S1 kan tadi saya cerita bahwa saya kan semester 2 kan saya cuti tuh. Iya. Cutinya sampai sekarang, sampai hari ini saya. Jadi tamatan SMA. Iya, kalau bisa dibilang tamatan SMA. Nah, karena saya nggak ada ijazah, akhirnya mau nggak mau saya berpikir harus berbisnis dong. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Mungkin ini salah satu juga ya. Kadang-kadang kalau ada pilihan mungkin nyerah di karena bangun bisnis itu kan nggak gampang bang ya. Orang banyak kan ngelihat pas omsetnya udah gede, tapi proses untuk mencapai gedenya itu loh orang nggak lihat. Ya. Nah, di bisnis ini kan ya Bang Dery juga bisnis pasti mengalami fase itu. Nah nggak ada pilihan, akhirnya berpikir gimana caranya bisnis itu. Nah akhirnya sampai ketemu partner, saya cerita, akhirnya mendirikanlah waktu itu bisnis, ditantang waktu itu. Kita bisnis kuliner, kamu bisa nggak dalam waktu 2 bulan memecahkan resep, dia bilang. Ya karena lagi-lagi saya nggak ada pilihan kan. Iya. Ya saya bilang saya bisa, saya bilang. Akhirnya dikasih waktu 2 bulan, gimana saya bisa memecahkan itu. Yang saya lakukan apa bang? Saya privat, bukan privat sih sekolah kuliner tuh. Saya bayar, terus kemudian dalam waktu 2 bulan saya tuh benar-benar fokus. Saya mau ketemu orang dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, orang-orang yang di bisnis kuliner. Jadi teman-teman lama yang kemarin bantu-bantu aku itu WA, ngajak ketemuan, saya nggak mau. Jadi saya fokus gimana harus memecahkan target tadi. Jadi kayak waktu itu kesannya saya sombong ya. Angkuh ya. Iya, nggak mau ketemuan karena ya tapi saya punya ya tadi Bang Dery bilang harus meningkatkan pendapatan demi keluarga kan, punya anak 2. Ya akhirnya saya fokus. Ya alhamdulillah karena fokus 2 bulan berhasil memecahkan resep yang kita inginkan. Oh, ini cikal bakalnya Geprekin ini. Sebelumnya di brand lama bang, sebelum Geprekin. Nah ini belum cerita nih dikit nih, biar teman-teman dapat satu gambaran inspirasi atau motivasinya nih. Maksudnya brand lama tuh industri yang sama, ayam juga? Iya, sama-sama ayam. Jadi waktu itu saya sebagai pelaksana, ada teman yang punya modal gitu kan. Itu gagal di situ? Bukan gagal. Jadi kita buka waktu itu sempat sih 60 outlet ya, karyawan 600-nya. Cuman saya di 2018 pisah. Exit? Ya saya exit, saya pisah, akhirnya buat Geprekin ini. Oh itu dibeli atau gimana? Nih jangan-jangan kita bisa belajar dari kegagalan. Oh bener loh, ada banyak beberapa orang-orang yang mampir sini karena memang cerita kegagalannya. Iya. Macem-macem, terkenal orang-orangnya.
rata-rata artis. Gitu Bang Wah, ya. ya kan? Jadi aku selevel ya. Padahal UMKM gitu ya. Ya misalnya kayak Uus, Danang The Comment, Gitu. mereka pada cerita tentang sempat jatuhnya Gilang Dirga, itu pernah mampir ke sini tuh. Karena pengusaha kan nggak melulu belajar dari solusi. Iya. Ya kan, solusi itu how to, bagaimana cara, langkah, tips, trik gitu-gitu kan, strategi. Tapi kan bisa juga belajar dari masalah. Iya, Ya kan, belajar dari misalnya dia kenapa gagalnya ya. Jangan sampai gue kayak gitu ya. Iya. Nah, ini kita mau denger nih. Iya. Jadi Kalau gimana? Ceritain dong, kan sebenarnya saya udah tahu tipe-tipe satu kemarin kita mampir ke sana. gitu. Kan dibeli kan? Tapi Dibeli kan? nggak usah nyebut merek ya. Oh iya. Pokoknya dibeli sama someone Iya. untuk tujuan itu misalnya. Betul. Nah, dibelinya itu kan udah runtuh nih bisnis. Kok mau dibeli itu bingung. Wah, itu Ini cakep nih. Tapi di posisi itu aku udah di luar sih, Bang. Iya. Jadi waktu soal akuisisi aku posisinya di luar. Di luar tuh maksudnya? Maksudnya udah exit, sudah nggak di situ lagi. Tapi dijual bisnisnya? Bisnisnya dijual. Kan dibeli kan sama someone itu kan. Tujuannya untuk IPO dulu begitu. Oh, jadi ada mafia IPO gitu? Waduh, kok dibilang mafia gimana ya? Enggak, nanya doang. Enggak juga, Bang. Obrolannya seru nih. Ya, jadi memang dibeli ya, kalau nggak salah nih ya, kan saya udah di luar ya. Kalau nggak salah ini mau IPO, kemudian butuh tambahan valuasi atau gimana ya, saya kurang paham itu. Nah, akhirnya perusahaan yang saya develop itu, saya sebagai co-founder dibeli untuk menambah valuasi tadi. Oke, sebelum cerita mengenai menambah valuasi, waktu itu gagalnya kenapa? Kan sempat cerita waktu kita di Surabaya itu kan, katanya ya tumbang dari 60 outlets. Ya dari 60 tuh tutup beberapa sih ya. Jadi apa yang bisa kita pelajarin di situ? Jadi waktu itu kita itu memaksakan kehendaknya investor. Maunya apa? Jadi investor kita kan sebenarnya kita udah punya tahu nih lokasi ya, menentukan lokasi. Oh, lokasinya itu di tempat ini gitu supaya rame gitu. Nah, investor datang, aku punya rumah nih. Aku ada duit, aku punya rumah. Nah, kadang-kadang kita ini kan kayak dilema ya. Mau kita tolak ini buat nambah cabang kan gitu kan, untuk nambah omset. Ya akhirnya ada momen kita harus menerima itu juga. Nah, akhirnya ya nggak bagus gitu. Tapi ada yang bagus juga, ada yang enggak. Karena memang waktu itu aku sempat sewa konsultan, Bang. Itu untuk ngajarin membaca potensi di satu titik. Dia bilang, Pak Mirza, bisa jadi kalau kita hitung ini bisa jadi sesuai dengan apa yang kita hitung. Tapi bisa jadi ada sekitar 20%, 10%, 20% itu di luar yang kita hitung. Di atas, berbeda dengan hitungan di atas kertas. Jadi bisa jadi di atas kertas ini bagus, waktu kenyataannya jelek. Atau di atas kertas jelek, itu di lapangannya bagus. Nah, pernah waktu itu ada lokasi di daerah mana? Di daerah Gresik kalau nggak salah. Itu secara hitungan di atas kertas itu nggak bagus. Tapi karena orang investornya bilang, Pak, udah ini rumah warisan, udah dipaksakan aja. Iya, wallahu alam. Di situ jadi omset terbaik waktu Berarti itu. oke dong. Nah, itu makanya ada faktor 10%, 10-20% itu yang di luar itu kertasnya. Cuman waktu itu posisinya yaitu ada beberapa investor yang memaksakan, sebenarnya lokasinya kurang bagus. Makanya di bisnis yang sekarang saya nggak mau. Karena begini, kalau kita mengikuti investor, begitu bisnisnya gagal, yang disalahin kita loh, Bang. Oh, padahal dia hanya memaksakan, sama-sama disalahin. Mendingan ya udah aku aja di bisnis sekarang, aku nggak mau. Investor kalau mau ikutin kita, kalau enggak. Jadi sekarang saya agak kenceng. Oh, padahal buat kebaikan dia juga sebenarnya. Iya, jadi kalau gagal kan kesalahan kita. Iya. Ya mendingan gitu dong, daripada dia milih gagal kita dimarahin. Iya. Ya kan kayak gitu kan, fair dong, Bang. Kan gitu. Jangan berarti mentang-mentang dia punya duit, bawa duit si investor, kita juga terlena dalam itu. Nah, ini yang saya bilang nih, teman-teman harus belajar dari sini. Jadi hati-hati, kan kita nggak tahu sekarang jenjangnya, jalannya, karirnya, atau mungkin perusahaannya teman-teman yang lagi nonton. Bisa jadi mungkin lagi tahap deal-dealan sama calon investor. Oke, betul. Kita jadi ya ada ilmunya nih, kasih solusi nih, insya Allah. Iya, pas ya kasih solusi. Pas. Ya, nah berarti di situ ternyata kegagalannya, ya yang pertama qadarullah gitu ya, karena Allah. Yang kedua, ya memang pas dia buka, maunya dia di situ, taunya hancurnya omsetnya di situ. Betul. Wow. Kalau pelajaran kedua nih, ada lagi kedua nih, Bang. Pelajarannya data sih. Jadi waktu itu kita lihat penjualan kita kan waktu itu dine in ya. Dine itu makan di tempat gitu. Iya. Nah, waktu itu data penjualannya 70%. Maksudnya data penjualan take away-nya itu 70%.
Terus DNI-nya 30%. berarti lebih sedikit yang datang Ya, makan di tempat. tempat. Ya. Artinya kan si pelanggan ini sebenarnya nggak butuh tempat makan. Ya kan 70% orang beli Iyalah. langsung pulang, Bang. Iya buat bungkus, Ah, buat bisa. sarapan, Kalau boleh dibilang kan berarti sebenarnya orang ini nggak makan di rumah, nggak butuh tempat makan. atau buat bekal anak ke sekolah, atau buat makan di kantor. Nah, betul. Jadi pagi itu kita bukanya kan jam 6. Mereka sebelum ke sekolah ngantar anaknya mampir dulu gitu. Oke, terus? Akhirnya waktu itu kita sempat rubah model bisnis sih, yang tadinya di dalam, kasirnya di depan, begitu-begitu. Nah, jadi memang kita sangat penting untuk kita para UMKM ini, data itu sangat penting untuk kebijakan bisnis kita supaya gitu aja gitu loh. Ide dari siapa tuh mindahin kasir dari belakang ke depan? Kebetulan kan kita waktu itu pakai lembaga survei ya. Dia lembaga survei kemudian ngasih data itu, akhirnya udah kita BOD rapat, ya udah kita buat konsep begini aja. Oh iya, itu kan karena ada perilaku manusia ya. Iya. Jadi betul. ada perilakunya, mereka nggak mau dine in, mereka pengennya cepat, Iya. sat-sat di motor belinya pun. Ini konsep yang dengan ayam tepung lah ya. Iya. Ngomongnya apa sih, fried chicken deh? Fried chicken. Fried chicken ya kan konsepnya. Karena kan gini, kalau orangnya misalnya kita buka di mall, itu kan orang makan sekalian beli macam-macam ya, jalan apa. Nah, ini kalau kita bukanya di kecamatan, jadi orang beli makan tuh kebanyakan apa tadi? Behavior ya, apa sih? Behavior, ya, perilakunya mereka itu akhirnya cuman makan di rumah. Itu gitu, Bang. harus baca peta nih, makanya kita jadi belajar nih. Data, Bang. Data betul. diolah, diperhatikan, jadi nggak cuma sekedar ngelihat salesnya, omsetnya berapa, tapi kita lihat juga nih marketing 2.0 sebetulnya di sini nih. Ya, jadi makanya di bisnis sekarang itu saya ya udahlah nggak usah pakai DNI, itu hasil riset di bisnis lama tadi. Oke. Oh, ngerti. Makanya kapitalnya rendah, operasionalnya juga rendah. Enak mitra nih, jadi mitra nih. Itu dia kuncinya. Kolaborasi bareng sama Geprekin nih. Jadi iya kan? Geprekin ya, Pak ya? Ya. Oh iya benar. Ya sekarang. Kalau yang kemarin bukan namanya. Bukan ya, bukan. Perlu disebut nggak namanya? Jangan dulu. Inisialnya L. Oh gitu ya. Lama, brand lama. Oh benar. Ya kan L kan? Iya, betul, brand betul, lama, betul. brand baru. Iya. Jadi kalau yang sekarang tuh ya full take away jadi akhirnya. Itu tadi kata kuncinya, modalnya kecil, capeknya kecil, akhirnya mempengaruhi fixed cost-nya di OPEX-nya. Belajar dari yang gagal kemarin, dibeli sama seseorang, ya terserah lah orang itu mau diapain lah, pokoknya katanya sih isunya dijadiin IPO. Iya. Padahal mungkin bisnis modelnya nggak sehat-sehat amat. Ya, itu udah hak dia lah. Iya. Boleh saya bawa pinggir jurang lagi? Nggak usah ya. Nggak usah ya. Ya, artinya abis itu langsung lupakan itu, terus bikinlah Geprekin. Iya. Belajar dari pengalaman. Tuh, ilmu dari kegagalan itu penting ternyata. Jadi harus gagal dulu, Bang. Ya, Kalau akhirnya jadi pinter kita ya. Iya, betul. Iya. Kalau bisa langsung sukses, kenapa harus gagal dulu sih? Tapi ya, tapi benar sih, pepatahnya kita kalau mau belajar naik motor ya biasanya kalau kita ngerasain tahu jatuh ya berarti kita udah tahu celahnya gitu ya. Ya. Buka Geprekinnya ini gimana waktu itu? Langsungkah atau merenung, galau, sempat apa mungkin stres dulu gitu, anxiety dulu gitu? Ya, jadi waktu itu aku pisah sama teman itu yang dari brand lama. Aku mau bisnis ayam tuh gak enak, Bang, karena menghargai ya. Aku masuk ke bisnis lain. Oh, itu yang industrinya travel itu? Bukan, ini masuk ke dunia udang, bisnis udang faname dulu, tambak. Oh, yang travel tuh sebelumnya justru Sebelumnya, justru ini kan yang akhirnya bangkit dari travel itu. Oh, yang mau diculik itu? Travel yang sebelumnya? lama. Iya. Oh, tapi belum tuntas lagi ceritanya 2012 tadi. 2012 itu. Mau diceritain lagi nggak? Tadi udah terlanjur. Udah lewat, kita ngomong valuasi aja ya. Lewat. Yang penting udah tahu teman-teman, hati itu jangan sampai gagal, sampai begitu. Udah sekarang kita ngomong ini kenapa bisa dapetin 200 miliar valuasinya. Kan sekalian edukasi gitu ya, Okay. sharing-sharing. Udang, faname. Jadi sama seseorang? Enggak, kalau udang faname ini aku sendiri. Aku belajar udang faname 1 tahun, kemudian aku ngajak teman-teman untuk investasi di sini. Nah, waktu bisnis udang, aku waktu itu mau masak ayam cuma gak enak aja. Ini bisnis udang. Nah, di dalam perjalanan waktu bisnis udang ini ada salah satu partner ya. Dia dulu suppliernya di perusahaan lama. Dia ngajak saya, Pak Mirza ngapain ke bisnis udang? Dulu kan sudah expert nih di ayam. Sudah lama di ayam. Harusnya lebih pinter di ayam, ngapain di udang. Waktu itu saya mikir, diajak sih waktu itu. Cuman saya mikir
aku ini siapa kok diajak, karena beliau ini cukup lumayan lah ya, apa skala ekonominya besar sekali, asetnya juga luar biasa. Saya pikir aku ini siapa? Waktu itu awal diajak tuh aku ini siapa? Orang bukan siapa. Kedua kali bilang, Pak Mirza aku serius loh ngajak Pak Mirza untuk bisnis buka ayam. Kedua juga aku mikir kan, nggak enak dong sama yang lama kan gitu kan. Iya. Ketiga dan keempat baru saya bilang, oke Pak, kalau Bapak memang serius ngajak saya datang kantor. Nah akhirnya datang kantor beliau. Saya bilang, Pak kalau memang serius, saya butuh waktu 3 bulan untuk riset. Karena waktu itu kan 2021 kan habis pandemi, di COVID kan. Saya mengira pasti ini ada perubahan perilaku customer. Akhirnya saya minta waktu 3 bulan. Dan kebetulan beberapa teman yang dulu karyawan di perusahaan lama juga buka dan cukup rame. Akhirnya saya riset. Saya riset secara kompetitor, kemudian secara online. Nah, saya minta tolong kompetitor itu saya taruh di seberangnya, orang ngitung jumlah customernya berapa. Jadi kalau bukanya jam 6 Bang, saya minta orang itu diem di seberang, ngitung jumlahnya sampai tutup jam 9 malam. Saya pengen tahu jumlah transaksinya berapa. Keren. Sampai begitu, itu riset. Segitunya, mantap. Jadi karena pikir saya bilang kalau cuman sekedar buka gampang. Buka ada uang, buka gampang Bang. Tapi bagaimana caranya buat bisnis ini bisa jangka panjang, sustain dan bertumbuh. Makanya saya minta waktu 3 bulan untuk riset. Waktu itu saya akhirnya riset sih, dikasih kesempatan. Habis itu data-data saya gabungkan, saya buat ini. Akhirnya saya ngomong, Pak saya butuh modal. Dia bilang butuh modal berapa? Saya bilang butuh. Dia waktu itu mau bilang waktu itu dia bilang 300 sih. Pak bisa saya siapkan 300. Nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau ngajak saya butuh uang 500 juta. Oke, akhirnya setuju. Setuju. Kemudian saya turun lapangan, oh ternyata kurang nih. Kayaknya butuh 8 cabang. Waktu itu 500 tuh 5 cabang. Ternyata butuh 8. Saya datang lagi, Pak. Kalau Bapak serius, saya butuh 8 cabang. Saya butuh sekitar 600 sampai 800 juta. Disetujuin, Bang. Waduh. Disetujuin. Nah, jadi dari riset itu saya develop bisnisnya, saya konsep target marketnya siapa, kemudian lokasinya di mana dan segala macam. Akhirnya begitu modal turun, bukalah kita 8 cabang. Ternyata Bang, ternyata nggak semudah yang padahal ya kalau dipikir ya. Saya di bisnis yang sama itu kan kurang lebih sekitar 3 tahun. Artinya sudah di situ ya. Artinya begini. Bisnisnya sama, tapi target marketnya beda. Ternyata butuh waktu saya memahami customernya yang mau dia. Kalau yang lama itu target marketnya ekonomi kelas B. Kalau sekarang saya turunin jadi ekonomi kelas C. Nah, berubah bisnis model aja itu butuh cari bisnis yang kita konsep tadi, konfit antara produk sama customer kita. Cara nyarinya maksudnya gimana? Kan mesti dagang dulu atau risetnya gimana? Fokus group discussionnya, panelingnya itu gimana? Nggak sampai ke sana, saya cuman tes pakai online, jadi kita langsung gas. Iya, kan sudah ada data. Cuman intinya kita waktu itu mau cari datanya pembelinya tuh gimana sih, omsetnya gimana sih, siapa sih pembelinya ini, perempuan, laki-laki, gitu-gitu aja. Nggak sampai detail FGD, nggak sampai. Ya kita ilmu kita sampai baru di situ. Jadi kita apa adanya. Ya akhirnya buka 8 cabang buka, ternyata yang berhasil cuma 4 Bang. 4-nya gagal. Dan 4 gak berhasil itu omsetnya gak sesuai dengan ekspektasi, tapi masih untung lah. Nah, karena ini 4 rugi, itu kita tutup. Ya Allah. Tapi memang karena kita ini awal buka ini mau cari bisnis model yang tepat ya. Jadi memang kita waktu itu aku split deh. 4 ini di Surabaya, 4 di Sidoarjo. Untuk pelajari ini yang bagus bisnis modelnya ini gimana sih? Iya. 4-nya Surabaya tutup. Yang berhasil di Sidoarjo waktu itu. Enggak sih, satu di Surabaya masih sampai sekarang masih bagus itu. Dan omsetnya naik. Nah, itu kita belajar dari situ. 4 tutup. Di situ ternyata kita akhirnya kan evaluasi Bang. Evaluasi selama 1 tahun itu kita per bulan rugi 40 sampai 50 juta. Ya Allah. Padahal bisnisnya udah dikonsep, punya pengalaman 4 tahun. Berubah target market, bisnis model berubah, ternyata nggak gampang juga nyari bisnisnya yang pas gitu kan. Nah, di situ tuh kita belajar lagi.
Jadi waktu kita udah turun, sudah ada data, saya tanya-tanya lagi, cari input lah, nyari data. Oh, ternyata target kan kita kelas C nih. Iya. Orang kelas C itu, Bang. Waktu itu karena kelas C, akhirnya aku buat harga murah. Harga murah. Jadi waktu perjalanan itu aku evaluasi, kenapa sih ini kok kita nggak riset kompetitor omsetnya gede, kita kenapa sih kok kecil gitu kan? Kenapa sih? Oh ternyata Bang, kelas C itu selain dia nggak butuh murah loh. Jadi kita buat produk murah, dia nggak tertarik begitu aja. Terus ternyata mereka juga butuh puas. Iya. Jadi nggak cukup tuh murah. Itu. Jadi murah tapi puas. Itu kelas C ya. Iya. Beda perlakuan kelas B, kelas A lah. Kalau kelas A kan marketing 4 poin. Ini Kelas C ternyata murah dan puas Bang. Nah waktu itu saya rubah, produknya saya rubah. Nasi yang tadi 160 saya gedein jadi 200 waktu itu. Tapi sekarang udah dirubah lagi. Kemudian ayam juga gitu kita besarin. Caranya gimana? Dia bisa disuntik? Oh enggak, waktu itu kita 1 kilo dipotong 10. Oh oke. Cuttingnya. Cuttingnya. Nah aku rubah jadi cutting 9 waktu itu. Nasi oke, ayam oke. Lokasi pun saya waktu itu karena pakai sudut pandang bisnis lama, yang target marketnya kelas B. Jadi lokasinya masih agak ngikutin pola bisnis lama. Ya. Saya rubah juga tuh. Oh, C ini akhirnya kita ngerubah tuh. Oh lokasinya itu yang kayak gini ya. Lu detailin nggak? Jangan ya. Kan ini kan senjata aku. Itu dicontek sama kompetitor ya? Iya. Oke. Lokasinya tuh gini. Akhirnya merubah produk, rubah lokasi, kita buka. Wah, luar biasa Bang. Omsetnya tuh kita cuma target segini, omsetnya segini. Bu, segini tuh berapa tuh? Waduh. Boleh tahu nggak? Sehari 7 juta, 8 juta. Oi. Gitu. Sehari 7 juta, sebulan 210 juta. Nah, itu selama setahun Bang. Di tahun bulan ke-13 itu akhirnya menemukan formula. Itu sempat aku mau nyerah juga loh. Jadi saking capek juga bongkar pasang minus terus. Tapi ya karena aku nggak ada pilihan. Akhirnya terus berpikir gimana caranya bisnis ini berhasil. Ya itu merubah itu semua. Bulan ke-13 kita tadi buka ya akhirnya meledak itu. Nah di saat itu saya udah bilang ke teman-teman, udah geprekin aja selesai. Selesai gimana? Udah lanjut lari. Ya karena saya merasa udah antara produk sama customer itu sudah ngefit. Makanya aku bilang udah bisnis modelnya selesai, lari. Udah Bang, habis itu kita cari investor. Nah, cuman memang begini, saya ngomong ke partner yang awal waktu itu, Pak, kalau ngajak saya jangan ngomong 100 cabang. Kalau ngajak saya ngomongnya 1000 cabang. Jadi kalau cuma ngomong 1 cabang nggak usah sama saya. Oke. Itu sebelum buka itu Bang. Nah, karena memang sibuknya waktu itu kan sudah ketemu bisnis bisnis model yang tepat tadi ya, fit ya antara produk sama ini. Nah cuman kan kembali nih, waktu aku melihat ke depan gimana nih caranya sampai 1000 cabang. Saya nggak ada modal kok. Awalnya cuman dibiayain kan, nggak ada modal. Gimana nih supaya saya bisa 1000 cabang? Di situ saya tuh mikir akhirnya buat strategi Bang. Yaitu? Strateginya dari waktu itu kan masih 10 ya, 10 ke 200 itu kita pakai sistem kemitraan. Jadi cari investor perorangan. Saya ajak. Nah, karena kan sudah ada data nih. Kita ada ini untung bisnisnya, kita kasih laporan keuangan. Kita tawarin tuh. Tawarin teman dekat, tawarin yang kita kenal. Dengan data laporan keuangan yang tadi omsetnya udah bagus itu. Oke. Nah, akhirnya ada yang mau tuh. Nah, jadi saya pakai strategi dari 10 sampai 200 pakai kemitraan. Iya. Nah, kenapa? Karena kan begini, kalau sudah 200 itu kan geprekin aja naik ke permukaan. Kelihatan karena hadir kan di mana-mana. Nah, saya juga akhirnya kan ketemu Bang Dery nih. Jadi itu bagian dari strategi. Sebenarnya 200 tapi ternyata 100 aja saya udah naik ke permukaan. Masya Allah. Gitu. Nah, Allah mudahin deh. Waktu itu omset masih 600-700 juta, saya pernah datang ke Pak Helmi gitu kan. Waktu itu dia ya kata kasarnya ya diusir lah ya. Saya bilang ke teman-teman ya wajar kita masih omset sekian, cabang masih 11. Tapi saya bilang sama teman-teman,
Tapi nanti kalau kita udah 100 cabang, kita datang lagi Pak Helmi. Kita minta tolong gitu. Masya Allah, ini tekadnya luar biasa nih. Itu. Oh, pertama awal-awal ditolak sama Om Helmi. Iya, diusir. Diusir. Diludahin juga nggak? Oh enggak segitunya. Kayak sana hina banget ya. Oh, Om Helmi kayak segitu banget ya. Gitu. Oh, diusir, udah sana kamu. Iya. Pergi kamu. Keluar. Omset kamu kecil, sadar gitu. Oh, gitu. Iya, karena mungkin salah sasaran juga ya saya ya. Jadi kita tuh bisnis owner ini harus paham juga sih. Kita tuh ada di state mana. Oh, kalau state ini kita harus ketemu siapa. Ya ini pelajaran juga, artinya waktu itu kalau nggak aku diusir, aku nggak dapat pelajarannya. Oh, di stage ini kita ketemu orang yang bantu bisa lebih besar lagi. Jadi betul-betul memahami keadaan kita berapa dan harus ketemu orang sama siapa gitu loh. Yang salah saya juga, orang masih kecil nggak ada Pak Helmi ya. Bagi Pak Helmi kan siapa lu kan begitu kan. Tuh ya, bukan maksudnya dengan jaringan, dengan ilmu yang punya mungkin terlalu jauh lah diangkat. Terus cara naikinnya itu biar akhirnya dipandang oke lah, pas lah di mata calon investor, ya apalagi nama besar gitu, atau mungkin calon partner lah, Om Helmi Yahya gitu. Nah, itu strategi apa yang dipakai? Nah, kan tadi gini Bang. Banyakin cabang aja misalnya? Banyakin cabang aja. Oh, karena itu membuktikan. Iya. Nah, berarti banyakin cabang tuh berarti dikencengin dari sisi operationnya, diperhatiin dari sisi marketingnya, gitu ya. Mungkin yang akan bisa saya sharing pertanyaannya, gimana tuh investor mau gabung sama kita? Iya. Investor personal sekalian. ya. Iya. Jadi kan ini kan dari 10 ke 100 ini kan butuh investor Bang. Iya. Itu investor kita itu ada yang satu punya 10. Oh, mitra yang dimaksud mitra, ya? Ya, kemitraan itu. Kemitraan. Oh, berarti gimana caranya? Tapi kan waktu awal itu masih sedikit, orang kan juga nggak tahu kan. Iya, oke. Nah, pertanyaannya gimana tuh supaya investor percaya sama kita? Tapi nambah cabang bukan nambah masalah. Nah, karena ini kembali lagi ke tim sih Bang. Jadi memang dari awal sudah saya sampaikan tuh ke partner, ngomongnya 1.000 ya. Nah, kenapa ngomong 1.000? Karena saya punya tim. Saya di Geprekin ini ada pendirinya 5 orang. Iya. Nah, masing-masing ini punya keahlian yang beda. Nah, yang satu Pak Suwe itu keahliannya di HR sama operasional. Iya. Febri di keuangan, Haki di marketing, Faiz di development. Nah, karena kita jadi masing-masing punya kekuatan yang berbeda, dan itu menurutku itu bagian seperti apa sih? 4 pilar manajemen ya. Iya. Operasional, HR, marketing, keuangan. Iya. Nah, pas tuh. Oke. Akhirnya saya buat tim ini, bisnis ini bagus. Karena sudah masing-masing masuk ke situ. Nah, jadi ada salah satu kemitraan kita, kalau nggak salah namanya Jatim Ventura, itu perusahaan finance non bank ya. Nah, waktu pertama setelah kita menemukan bisnis model berhasil, kita datang ke mereka untuk cari modal. Dia bilang, pertama yang disebut tuh, saya suka karena timnya lengkap dan punya pengalaman. Jadi mereka melihatnya timnya Bang. Berlima ini punya masing-masing kekuatan. Akhirnya mereka bergabung. Nah, kembali lagi bahwa kenapa bisa orang-orang percaya? Karena punya tim yang bagus. Akhirnya kita punya goal 1.000 cabang. Dari awal kita tata Bang. Kita tata administrasinya. Investor ini percaya itu gara-gara ngelihat administrasi, laporan keuangan maksudnya. Iya. Laporan keuangan ini kita tata rapi dan bentuk transparansi. Jadi kita nggak bisa maksa orang untuk percaya ke kita. Kita nggak bisa maksa. Iya. Tapi kita buat sistem biar orang percaya ke kita. Cara sistemnya adalah? Caranya saya buat laporan keuangan pertama. Kedua, investor yang mau gabung, kita buatkan rekeningnya itu pakai rekeningnya investor. Jadi kalau Bang Dery mau mitra sama saya minta rekeningnya Bang Dery untuk dibukakan khusus untuk perputaran satu outlet. Oh, karena apa alasannya? Trusted, percaya. Akhirnya kan Bang Dery bisa ngeliat dong uang yang masuk ke kita 90 juta satu cabang. Iya. Uangnya keluar buat apa aja kan Bang Dery bisa ngecek. Oh, keren. Jadi ini yang akhirnya meningkatkan kepercayaan dari calon investor. Betul. Salah satunya itu. Iya. Ini hal-hal yang nggak kelihatan loh sebenarnya. Soalnya mereka tahunya kan, strateginya begini. Pokoknya nanti secara financial projection ini akan dapetin return on investment sekian, balik modalnya sekian. Sibuk di situ tuh. Tapi sementara hal-hal yang mungkin nggak kelihatan ini bukan hal kecil ya. Semua itu berat semua gitu ya. Makanya saya nggak suka bilang hal kecil. Tapi hal yang nggak kelihatan ini, yang sering luput ini,
tentang rekeningnya. Jangan-jangan mungkin gua nggak tahu nih kapitalnya nih, working capital akan dibeliin apa aja. Nah, itu biar bisa cek karena kan gini. ATM, buku semua kan saya minta token. Nah, Bang Dery tapi kan bisa login, bisa ngecek. Ya approvalnya tokennya bisa apa? Tetap kita. Oke. Kan PIN-nya kan sudah di kita. Tapi kan m-bankingnya bisa saya cek tuh. Bisa masuk kan. Uang 10 juta ini transfer mana. Oh ya. Ya itu kembali lagi saya nggak bisa masuk orang, tapi saya buat sistem orang buat percaya ke saya. Itu dari awal, Bang. Kalau transparansi gitu berarti nggak bisa ngambil untung dari produknya dong? Nggak bisa, Bang. Berarti kan, apa? Organizing fee, komisi? Ya bagi hasil. Bagi hasil aja? Dari laba bersih. Ya kan biasanya kan mereka kan jual gerobak, jual franchise 1 miliar misalnya. Ya kan padahal mungkin biaya atau mungkin modalnya itu cuma 400 juta misalnya. Ya karena gini kan sekarang tren jual gerobak Saya tidak memilih di situ. Karena saya punya tim yang kuat, akhirnya saya memilih di kemitraan bukan di franchise. Oh, bedanya apa tuh? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Ya enggak, ini mungkin saya juga ini kesimpulan saya sendiri Mungkin teman-teman bisa yang tahu ilmunya bisa ditambahin ya. Jadi kalau menurut saya franchise itu Bang Dery beri franchise, saya kasih pelatihan, Bang Dery yang jalankan. Oke. Ya. Di situ saya jual franchise-nya. Tadi Bang Dery bilang sebenarnya 10 juta, dijual 50 juta. Iya. Karena ada trainingnya, ada brandnya gitu kan. Jadi ngambil keuntungan di depan. Oke. Nah kalau saya enggak, saya memiliki kemitraan. Kemitraan itu Bang Dery naruh duit di saya. Yang nyari lokasi, yang nyari SDM, menjalankan operasi hari itu kita. Jadi Bang Dery hanya menerima laporan keuangan. Makanya tadi sistem yang saya bangun transparansinya bisa lihat tokennya. Oh, makanya kemitraan. Nah, kolaborasi lah ya. Nah, saya memilih jalan kedua. Karena saya merasa saya punya tim. Karena kalau franchise kekurangannya banyak nggak standar. Misalnya merek kasih solusi gitu ya, buka cabang sana. Karena yang jalankan yang beli franchise bisa jadi kan berbeda standarisasinya. Nah, karena saya punya tim, saya pengen standarisasinya ya, sama semua di banyak cabang. Jadi poin pertamanya kita membuat sistem transparansi. Nah, bisnisnya oke, Bang. Ya. 10 bulan balik modal. Kemudian transparansi, akhirnya investor itu ngajak temennya. Oke. Kalau dia punya uang, dia buka lagi cabang kedua. Makanya saya bilang tadi, investor itu punya 10 cabang. Dia merasa nyaman di bisnis ini. Banyak kan nih Bang yang gabung ke kami, itu investor yang dulunya invest gak jalan atau nipu apa segala macam. Ketemu kita ya satu transparan kan. Kemudian bisnisnya sudah oke. Akhirnya dia nambah lagi. Keren, transparansi, open dashboard lah istilahnya. Oh iya, kita open Bang. Berani open dashboard, mantap loh. Sampai rekening-rekeningnya. Udah diaudit Bang sama lembaga yang tadi yang saya bilang Jatim Ventura. Diaudit laporan keuangan, diaudit operasional, dan 3 bulan waktu itu di due diligence. Setelah 3 bulan akhirnya dia invest di kita. Berapa nilai investasinya? Dia masuknya ke cabang sih. Venture capital itu. Waktu pertama 3 cabang, sekarang udah punya 6 salah. Oh, wow. Gitu. Jadi itu strategi saya, banyakin cabang sampai 100, baru saya naik ke permukaan. Ketuk pintu ke Pak Helmi lagi, sebenarnya bukan Pak Helmi aja banyak. Jadi kadang-kadang kan orang ngelihatnya di ujung ya, ketemu orang ini. Tapi sebenarnya banyak orang yang saya ketuk. Dicueknya juga banyak Bang. Di mentah-mentahnya juga. Kadang orang kan nggak mau dengerin, siapa sih Mirza kan gitu kan. Cuman waktu itu pas kebetulan aja ketemu Pak Helmi, akhirnya dibimbing lah. Gitu. Makanya sekarang udah nggak terima kemitraan. Sorry loh Bang. Berarti kalaupun gue masuk, berarti kalau nggak bisa open kemitraan, berarti langsung nggak apa-apa saham. Beli saham. Ngeri banget valuasinya sekarang. 200 miliar nih gue sebut aja ya. 200 miliar. Berarti kalau 10%-nya gue harus nyetor 200 juta. 20 miliar. 20 miliar. Iya, jangan salah itu kita bisa. Ya, gila dapat 10%. 1%-nya 200 juta. 2 miliar. 2 miliar. Kenapa matematika gue jadi lupa begini? 1%-nya 2 miliar. 10%-nya 20 miliar. Nah, duit ini kita buka cabang sampai 1.200. Jadi memang saya sudah stop bahwa kita nggak terima kemitraan karena ya memang ini bagian dari strategi. Saya naik ke permukaan cari investor yang
investornya masuk ke saham. Nah, ujungnya kan sebenarnya kalau masuk ke saham kan akhirnya valuasinya kan tambah besar, Bang. Nah, sekarang berarti kan ada pembahasannya udah nyari investor. Nyarinya nyari si pembeli saham. Ya, partner lah. Iya. Simpelnya gitu lah ya. Betul. Ya pokoknya akan ada exit sekian yang nantinya pasti akan prorata ke shareholder atau pemegang saham dari nilai valuasi dan equity yang akan didapat atau dilusinya nanti sekian equity yang didapat untuk si pemegang saham baru. Iya, betul. Sekarang tujuannya itu. Nah, terus strateginya apa? Maksudnya kenapa akhirnya mungkin kemarin ngobrol-ngobrol akhirnya saya ke sana. Berarti kan mungkin bisa dibocorin ke teman-teman. Apakah dengan naikin omset sebesar-besarnya yang ujung-ujungnya juga ya bisa buka cabang tanpa harus ada pemegang saham baru, tanpa ada dilusi apa segala macam ya? Atau seperti apa? Yang mau digenjot dari sisi apanya nih? Nah, itu, sampai ujungnya pasti garis finishnya IPO dong. Iya. Itu pilihan juga sih, Bang. Oke. Jadi pilihan kita mau pakai jual saham atau enggak, itu pilihan. Cuman kan begini, karena ini bisnisnya bisnis retail dan barrier to entry-nya rendah, artinya orang siapa aja bisa jualan ini, kayak gitu. Kalau kita nggak cepat, Bang, kita banyak orang lain yang akan masuk. Cepat apa dalam arti apa nih? Cepat artinya penetrasi pasarnya, buka cabang banyak-banyak. Oh, oke. Apakah satu-satunya jalan adalah harus buka cabangnya banyak? Ya kalau menurut saya sih gitu. Untuk tujuan IPO? Oh bukan tuh. Ini apa nih? Untuk tujuan apa? Untuk nggak melulu IPO ya? Nggak melulu ya? IPO. Nggak melulu IPO. Jadi kalau kita mau menjadi market leader, karena ini produknya sangat mudah ditiru, caranya menurut saya itu kita harus cepat menguasai. Misalnya di Surabaya nih. Nah kalau kita udah langsung menguasain Surabaya, ada kompetitor, pasti dia milih kita. Kalau brandingnya kan kalau orang yang sudah punya branding, nah, itu pasti orangnya beli ke branding ya, gitu loh. Mendingan beli daripada buka sendiri. Enggak, maksudnya dari sisi customer, ada ayam nih, satu ayam A, satu ayam B. Yang satu ayam A-nya itu cabangnya udah 200, satunya ini baru mau masuk. Iya, mendingan gue yang A lah. Gitu. Iya. Jadi nggak melulu ini tentang market share lah ya, maksudnya jadi market leader. Oke. Market leader ya. Iya. Ini masukan buat teman-teman semua ya. Jadi itu akan dijajah satu Surabaya dengan geprekin ini. Betul. Mengorangekan kota Surabaya ya. Ya biasanya Surabaya hijau ya. Betul. Bonek gitu ya. Jadi orange. Jadi orange ya. Bisa diserang ya. Jadi Persija ya. Nggak ada urusannya ke bola ya. Gak usah lu pelintir-pelintir nih teman-teman nih. Ini makanan kok. Gitu, Bang. Berarti targetnya lagi butuh dalam waktu dekat berapa cabang? Kita tahun ini Desember itu kita tutup insya Allah dengan 218 cabang. Hitungan 218 adalah dari? Kenapa angkanya begitu? Kita udah buat roadmap-nya. Jadi kita harus tahu nih. Boleh nggak sih? Ketahuan nggak ya sama kompetitor? Ya ini kan ada apa namanya konsultannya ya. Dia ngasih roadmap. Tahun ini sekian cabang, tahun ini sekian cabang, tahun ini sekian cabang. Nah tujuannya untuk meningkatkan valuasi. Kan tadi Bang Dery sebut kita ujungnya mau kemana nih. Nah supaya ujungnya ke sana maka strategi roadmap-nya begitu. Tahun 2024 itu 208 cabang. Tahun 2025 harus 550 cabang. Supaya nanti valuasi sekian. Nah itu sudah ada yang ngatur. Waduh, ini baru nih jenjang obrolannya makin serius dan makin meningkat nih. Sabar teman-teman. Tapi saya bersyukur banget sih Bang. Kita ini kan betul-betul UMKM loh, zero to hero lah ini Bang. Siap. Betul-betul dari rombong bisa punya roadmap seperti itu. Tetap rombong sih, tapi roadmapnya berbeda. Gamenya beda. Saya juga alhamdulillah baru paham, oh ternyata gamenya begini ya. Ada yang bilang kita mau tua di bisnis atau kita tua di banyak duit tapi tetap punya bisnis gitu. Kalau tua di bisnis berarti kita jualan bisnis aja gitu. Gila keren. Ini ujungnya kita tetap di bisnis tapi kita punya ada cash out yang cukup besar lah. Makanya TBK lah ya. Iya. Ngincernya ya, betul. salah satunya. Salah satunya begitu. Nah, ini kita bedah aja ya. Ini menarik ya edukasinya. Mungkin ntar nyambung juga obrolan kita yang waktu kemarin kita ngobrol di Surabaya gitu ya. Siap. Artinya kan berarti udah nggak buka kemitraan. Berarti kalau yang mau masuk adalah untuk membesarkan skalanya, untuk memperbanyak cabangnya, berarti ya si pemegang saham baru. Iya. Bahasa simpelnya gitu ya. Betul. Ya lu silakan lu masuk, ya berarti akan ada dilusi, berarti akan ada penurunan dan lain sebagainya gitu dari nominal dari sahamnya, per lembar sekian apa segala macamnya. Artinya kalau nggak ada si bukan investor yang ngomong ya si pemegang saham baru lah yang mau beli lah ya atau mengakuisisi atau apa segala macamnya, berarti digenjot salesnya dong ya. Iya.
Oh, nah kalau dari versi saya, cara ngegenjot salesnya adalah ya pasti gimana caranya naikin level marketingnya. Makanya kemarin kita ngobrol tuh. Iya. Genjot aja udah marketing 2.0 ke atas sudah. Siap kan sudah diajarin. Amin enggak. Iya, itu udah. Ya kalau ngomongin positioning, iya kalau dari awal udah kebentuk positioningnya, tinggal cari yang mungkin identitinya, tambahin lagi ini, tambahin lagi ini, tambahin lagi ini, ya blueprintnya lah ya. Berarti siap Bang ya jadi konsultan kita ya. Siap. Saya mau kalau Deal dari di sini. kalau dari angka-angka yang begitu mah. Iya, soalnya gini Mas, ini cerita dikit aja ya. Iya, Kita iya, jadi diskusi lah dua arah nih buat teman-teman juga dan juga nih buat geprekin ya. Petanya tuh kalau game-game yang udah mereka mainnya udah yang revenue-nya triliunan. Iya, iya. Lihat deh. Sependek pengetahuan saya, koreksi kalau saya salah ya. Bawa saya lah kalau memang ternyata ya saya hanya manusia biasa, silakan bawa. Tapi sependek pengetahuan saya, bisa jadi mayoritas atau bahkan seluruhnya Iya. brand-brand yang udah naik level yang tolak ukurnya sales atau revenue-nya itu udah perputarannya udah 3 digit miliar atau bahkan triliunan per tahunnya. Itu gaya-gayanya mereka tuh udah level marketingnya udah di atas 2.0 Mas. Nah itu makanya saya karena melihat personal ya, saya baik Mas Mirza udah kayak istilahnya kakak saya sendiri, saya tahu personalnya, saya tahu ini brand ini udah apa ya ada potensi untuk besar dan lain sebagainya dan kebutuhan dasar manusia, ayam gitu ya, betul. Lokal. Ya tuh lokal Oh gitu kan. iya. Iya maksudnya kan kita tumbuhkan apalagi ntar tujuannya kalau UMKM naik kelas kan inget ya kalau bahasa saya bukan dibanyakin tapi dieskalasi UMKM ya. UMKM naik kelas kan tujuan saya kan membantu Pak Prabowo tuh untuk menggapai ekonomi tembus 8%. 8%. Karena mikronya harus dinaikin nih. Nah bocorannya nih buat teman-teman justru saya ngomong kita sama-sama gitu ya. Kita gapai ekonomi kita nih tembus 8%. Yaitu gamenya tuh udah marketingnya 2.0 ke atas. Lihat nggak perangnya antara Le Mineral sama Aqua? Itu udah perangnya tuh udah bener-bener yang marketing 2.0 tuh. Ya kita anggaplah nanti teman-teman bisa lihat di videonya. Ini mungkin saya munculin di layar ya. Sebelum kesini ya. Dimas nanti ini yang di layar kita udah marketing 3.0 lawan 3.0 nih. Ini seru lagi nih ntar nih. Kemarin kita diajarin Bang Dery nih. Wah siap. Iya ini kan. Ini nanti 3.0 lawan 3.0 dan 4.0 lawan 4.0. Nanti kita bahas ya. Le Mineral sama Aqua itu udah perangnya udah 2.0 lawan 2.0 tuh. Yang pertama adalah ketika waktu itu ada video viral. Ini saya munculin di sini ya ntar ya. Jadi di depan minimarket Le Mineral ngomong. Tulisannya nih, udah nggak ngomongin produknya nih. Kalau ngomongin marketing 1.0, FYI ya, marketing 1.0 adalah ngomongin tentang produknya. Le Mineral ngomong tentang kayak ada manis-manisnya, Aqua bilang tentang kejernihan dan atau mungkin kemurniannya. Yeah. Naik level, dua-duanya lawan marketing 2.0 lawan 2.0 juga. Le Mineral bilang adalah nggak repot, tukar isi ulangnya. Simpelnya gitu lah. Aqua ngantem balik, nggak nyampah. Karena ini marketing 2.0 ini adalah perilaku tentang yang satu isi ulang, yang satu galon isi ulang, yang satu lagi galon guna ulang. Oh. Iya kan? Kalau isi ulang kan Aqua, guna ulang Le Mineral. Yang satu Sekali bilangnya pakai ya, maksudnya guna ulang sekali pakai. Iya, makanya kan ketika si Aqua bilangnya adalah isi ulang, disindir sama 2.0 marketing 2.0-nya Le Mineral. Repot. Harus ke depan dulu. Galonnya dijepit di paha naik motor. Kan buat isi ulang. Iya. Disikat balik lagi sama Aqua. Daripada lu nyampah. Karena guna ulang beli lagi. Iya. Meskipun dilihatin di luar sana ternyata ada yang dijadiin pot bunga misalnya, atau mungkin buat pemulung misalnya. Kalau saya lihat sih sebenarnya sih bukan nyampah karena naikin ekonomi. Iya. Karena kan bisa dijual lagi. Iya. Bisa didaur lagi dan lain sebagainya gitu ya. Itu 2.0 tuh. Tapi konteksnya marketing ya 2.0. Iya, dua-duanya. Karena yang satu perilaku tentang nggak nyampahnya, yang satu perilaku tentang nggak repotnya. Iya. Atau mungkin kebalikan, yang satu nyampah, yang satu repot. Sekarang lihat deh. Sekarang udah marketing 3.0 lawan marketing 3.0, Mas. Karena mereka pertempurannya tuh udah revenue triliunan. Nah, ini menarik nih. Ini sembari saya bahas dikit ya, mumpung ada Mas Mirza sama teman-teman semua. Perangnya Le Mineral sama Aqua di saat sekarang ini adalah ngomongin tentang marketing 3.0 lawan marketing 3.0, bahkan marketing 4.0 lawan 4.0. Nah, kita bahasnya dari 3.0 lawan 3.0. Meskipun di keduanya sebenarnya ada plus minusnya. Nih, kita lihat nanti siapa yang menang ya. Teman-teman bisa ukur sendiri ya. Nah, sebelum saya bahas mengenai marketing 3.0 ini adalah gini. Branding, gimana caranya tugasnya nempelin merek ke dalamnya benaknya konsumen agar dia tuh dapat ikatan emosi. Kuncinya itu. Emosional atau emosi.
Artinya, begitu kita ngomongin dari dua hal ini, berarti kalau ngomongin branding, berarti kebagi menjadi 3. Personal branding, product branding, corporate branding. Oke, personal. Ya. Orangnya, produknya, korporatnya. Steve Jobs-nya, iPhone-nya, Apple-nya. Harus nyambung ya? Iya. 3-tiganya dioptimasi. Ya, sebutin aja misalnya. Mas Mirzanya, geprekinnya, korporatnya siapa yang mau di branding? OKN namanya. Nah, OKN-nya naik. Makanya lihat deh pasti. Nadimnya, GoRide-nya, Gojek-nya. Kayak gitu lah kurang lebih. Atau mungkin Nadimnya, Gojek-nya, Gotonya. William Tanuwijayanya, Tokopedia-nya, Gotonya. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, 3 nih. Lalu dari situ kita lihat, kita kupas satu deh perang nilai mineral sama Aqua. Berarti upaya untuk brandingnya berarti ada 2. Kita kupas satu korporatnya kita buang dulu bentar, berarti tinggal personal sama produk. Dari 2 ini turunannya ada emotional value, ada rational value. Rational value fungsi. Ya fungsinya buat minum, air. Ya, produk ya. Ya, rational value kan berarti produknya. Ya, jadi value turunan dari si branding ini ada 2 value. Rational value, emotional value. Rational value itu produknya. Ya berarti ya fungsinya, fiturnya, produknya secara rasional. Oh, telepon buat nelpon, minum buat fungsional ya. Ya. Air buat minum dan seterusnya. Kalau emotional value, ikatan emosi. Nah, biasanya ikatan emosi itu adalah orangnya. Karena personal, karena kan kedekatan saya sama Mas Mirza. Kalau geprekinnya mah kan di situ. Iya kan? Istilahnya gitulah ya. Makanya kan benda hidup lawan benda mati lah kasarnya. Kedekatan dan seterusnya. Nah, perang ini lucu deh, Mas. Yang satu, Aqua bilangnya adalah, mana coba ada videonya? Ada foto. Nah, Aqua bilangnya Timnas pilih Aqua. Berarti produknya. Lembaganya Timnas dong. Ya kan produknya, benda matinya. Oke. Le Mineral, Rafael Strike pilih Le Mineral. Personalnya. Seru kan? Jadi satu produk branding lawan personal branding. Nah, sekarang saya iseng aja kita tes coba buat teman-teman atau Mas Mirza. Kira-kira lebih cepat mana terjalinnya ikatan emosi? Yang satu bilang Timnas pilih Aqua, ya benda mati. Ya udah, ya lembaganya, badannya. Yang satu bilang Rafael Strike pilih Le Mineral, Hernando Ari pilih Le Mineral, Rizky Ridho pilih Le Mineral, Nathan pilih Le Mineral, dan seterusnya. Sementara Aqua, Timnas pilih Timnasnya Aqua. ya. Tuh. Pertanyaan saya simpel, Mas. Iya. Kira-kira mana yang terbangun ikatan emosi menurut Wah, Mas? ini bisa salah dihujat ini. Enggak lah. Ini kan cuma buat iseng-iseng bedah aja. Ya persepsi ya. Kalau aku persepsiku ya sih sebenarnya lebih emosional Timnas. Kenapa? Karena Timnas ini kan Indonesia. Kalau personal hanya sebatas orang yang suka personal. Misalnya ya tadi si Rizky Ridho ya mungkin followersnya 1 juta. Tapi kalau Timnas dibanding emosional itu waktu final kan orang seluruh orang Indonesia yang musuh jadi teman juga membela. Nah, mungkin itu sih. Saya kasih feedback ya. Ya. Ada rumah sakit. Rumah sakit ada dokternya dong. Ya. Mas Mirza sakit. Ke rumah sakit. Ketemu dokter. Alhamdulillah cocok sama tuh dokter. Ya mungkin biaya lahiran atau mungkin kontrol dede bayi. Cocok sama dokternya. Sama dokternya. Di suatu momen dokternya pindah rumah sakit. Waduh, iya juga. Udah tahu pertanyaan saya? Iya. Pertanyaan saya, kira-kira Mas Mirza yang dicari rumah sakitnya apa dokternya? Akhirnya dokternya. Gak konsisten lah ya. The power of personal branding. The power of personal. Karena personal datanya banyak, Mas. Karena ikatan emosinya lebih cepat tajam. Karena benda hidup. Karena manusia. Karena trusted. Karena orang lebih percaya orang. Nah, kalau benda mati, badan, lembaga, ada barrier apa ya? Ada jarak. Masalahnya di situ, produk branding itu ada jaraknya. Saya nggak bilang produk branding itu salah ya, enggak. Tapi ada jaraknya. Kalau bahasa simpelnya adalah 2 lawan 1 lah. Lebih menang unggul. Contoh, saya mau beli produk, ya udah produk. Ya karena brandingnya betul produknya, dia akan beli. Nah, sementara kalau yang satu lagi personal, pasti
dia juga akan ngasih tahu produknya apa kan. Hairul Tanjung produknya Trans TV, Pak Erick Thohir produknya Mahaka atau Radio Gen FM, kan gitu kan. Bapak Abu Rizal Bakri produknya ya Antv, gitu-gitulah dan seterusnya gitu kan. Nah artinya potensi dibelinya 2 lawan 1. Yang satu dibeli karena produknya, yang satu lagi nggak suka sama produknya, tapi dia suka sama orangnya. Berarti kan ada 2. Istilahnya omsetnya 2. Gue nggak peduli deh sama orangnya, yang penting gue produknya. Atau produknya sebenarnya so-so aja lah, biasa-biasa aja. Tapi kan karena orang-orangnya, karena tetangga gue. Serius, sudah tanya sampai detail. Karena tetangga gue, karena kakak gue. Dibeli karena memang ya karena om referensi gue. Dia. Iya, udahlah. Gitu. Karena memang dia dulu pernah bantu gue. Kayak tadi contoh deh misalnya, maaf ya, Vanilla Hijab. Mungkin istrinya Mas Mirza itu misal contoh nggak suka sama produknya Vanilla Hijab, tapi karena ada sosok personalnya, minimal ya udah, minimal bantu, tapi kan dapat sales. Iya. Minimal kita tahu orangnya, akhirnya jadi tersugesti kan, karena emotional value personal tuh sekuat itu. Maka tadi begitu rumah sakit, tukang cukur, iya tukang cukur juga tuh. Barbershop, ya kan kita udah cocok, dipindah kemana kita. Akhirnya ngejar orangnya. Berarti siap ya Bang ya? Bantu saya ya. Bantu saya. Nah, personal branding. Mas Mirza harus muncul seperti cerdas, gitu ya? Iya, seperti cerdasnya Le Mineral. Ternyata narisnya gitu ya. Lah iya dong. Makanya dari 2 hal ini, peperangan ini, menurut saya, Aqua kepleset. Nah, tujuannya apa sih? 2 perang produk yang gede banget ini secara brand ini kan memang apa ya? Levelnya udah di situ kan. Iya. Sehingga makanya saya bilang menurut saya Aqua kepleset. Apa dampak kepleset? Disangka ngikut-ngikut. Apa dampak kepleset? Disangka followers. Riding the wave. Iya kan? Jadi kan kesannya kasihan. Jadi Aquanya kayak kesannya ya Le Mineral ngomongnya Rizky Ridho pilih Le Mineral, nggak bisa klaim orangnya, ya udah akhirnya ya udah gue timnasnya aja. Dan celakanya adalah ketika terlalu banyak bukan ke personal atau emosionalnya adalah kalau produk ini kan ada terofisialkan nih Mas ya. Ngerti gak sih maksud official tuh kayak ya udah mindset kita nih image-nya official tuh gimana ya? Ya Aqua timnas kerjasama kayak dulu Tri sama MU. Iya. Kayak gitu kan? Ya personal. Jadinya ya bisnis sponsorship. Oh, jadinya kayak sponsorship. Nah, terus gimana caranya kita nih terbangun ikatan emosinya? Ya kalau orang tahu bahwa ya udah ini sponsor. Ya pas sponsor terus gimana maksudnya? Ya dibayar, akad, official minuman, official merchandise. Artinya benefit ya, ada benefit ya di situ ya. Iya, tapi kan ada ikatan transaksional. Jadi sementara kan yang disasar kan konsumen. Iya. Konsumen melihat ada transaksional, ya nggak heran. Tapi ketika Rizky Ridho milih ini. Nah, sekarang tujuannya adalah salesnya, siapa penyumbang sales? Konsumen apa sponsorship dari si timnasnya? Iya. Tujuannya kan itu. Makanya saya lihat, wah gila peperangannya nih. Nah ditambah lagi si Le Mineral ngomongnya asli milik Indonesia. Ya Mayora kan asli milik Indonesia. Nah Aqua nggak berani klaim tuh, makin kehajar lagi tuh. Karena kan kita tahu ya Aqua ya Danone. Iya. Danone di mana? Iya, betul. Wah, udah jadi udah kehantem banget ya, udah emosional terus milik Indonesia. Maksudnya ya itulah mungkin kilas balik apa ya, peperangan advertising zaman sekarang tuh sebegitunya. Makanya mudah-mudahan nanti Geprekin ini Mas Mirzanya ngonten, personal brandnya kuat ya, Om Hemli Yahya deh. Ya kan? Jangan-jangan kasih solusi nanti beli sahamnya Geprek gitu. Saya udah incer sih. Oh, colek Om Deddy berarti. Iya benar kita colek. Om Deddy ada saham juga di sini. Oh gitu Om ya? Ded, ini saya kemarin main ke Geprekin, asik banget loh ini. Ya dari gini. Ini buat para calon pemegang saham nih, calon pembeli sahamnya Geprekin. Ini kalau saya ngomong insya Allah objektif. Saya tahu mungkin Mas Mirza nggak akan ngomong, makanya saya ngomong aja Mas. Izin ya Mas. Kalau teman-teman tadi nyimak ya ke belakang obrolan kita, sebegitu sulitnya loh bangun bisnis. 4 pilar yang dimaksud tadi saya setuju. Salah satunya kalau saya boleh kerucutkan, meskipun saya bukan orang di situ ya, jadi artinya ini insya Allah objektif. Kalau saya bilang marketing ya lu mah emang belain core lu gitu kan. Dari 4 ini kalau saya lihat 4-4-nya penting, tapi jujur kalau untuk F&B guys, operasional guys, operation itu guys, manajemen operation itu,
Apalagi banyak cabang ya. Jadi kalau saya sih saranin kalau teman-teman melihat yang pengen perputarannya ngebut, pengen fast moving, pengen kebutuhan dasar seperti yang Abraham Maslow bilang, bisnis yang mau cepat adalah basic needs, kebutuhan dasar, food, water, cloth, rest, ya kan, makanan, minuman, pakaian atau kebutuhan istirahat atau segala macam. Itu ambil. Yang ada yang ini, yang memang orang di belakang ini kuat dari sisi operation management. Berat guys. Apalagi ngomonginnya 6 cabang, 1 orang bisa dapetin. Ya kalau mau invest berarti kan dapat berapa cabang? Semua dong. Oh, anunya. Holding. Saham. Iya, semuanya. Semua. Berapa banyak benar-benar F&B yang udah masuk invest di F&B, maaf ya. Cabangnya di mana-mana. Maaf banget. Gagal. IPO lagi. Gua gak mau nyebut dah. Tapi bener. Kalahnya apa? Kalahnya gara-gara apa? Gara-gara operasional manajemen. Iya. Cek aja. Iya. Ya kita nggak usah bahas lah lebih detailnya, mungkin ada gesekan apa di dalamnya gitu kan. Itu pasti di situ. Nah, jadi penting sekali ada Mas Mirza di belakangnya yang udah apa istilahnya tadi yang Mas bilang ya tinggal duduk manis aja lah, udah diaturin semuanya lah ya. Keren. Itu. 200 miliar ya. Siapin ya berarti ya. Lu mau ngincer 1% pun diambil nggak? 1% udah close juga sih, Bang. Banget. Jadi tahun ini, jadi per tahun tuh kita udah ada targetnya sih. Di tahun ini kita lepas sekian, berapa persen. Tahun ini lepasnya sekian. Kecil-kecil aja, Bang. Yang sekarang dalam waktu dekat? Udah sih, sebenarnya udah selesai sih. Lah terus ngapain? Ngapain istilahnya kasarnya tadi ada obrolan tipis-tipis ya, nyenggol-nyenggol. Kan tadi Bang Dery bilang kita sharing untuk UMKM. Oh iya benar. Ya ini kan benar-benar geprekin kan dari bawah nih. Kita gimana bisa sampai di titik ini gitu kan. Tapi kalau menurut saya nih Bang ya, nambahin. Itu juga dari leadership owner sih Bang. Oh iya, satu lagi tuh untuk dibahas. Banyak juga teman-teman saya yang temuin. Saya ngobrol sama mereka dengan dia omset sekian, itu udah cukup. Aku udah cukup sekian. Gitu. Jadi misalnya dia punya 40 cabang, aku udah cukup penghasilanku sekian. Misalnya dia dapat 1 miliar ya, 1 bulan 1 miliar dengan 50 cabang, dia udah cukup tuh. Nah itu banyak orang berhenti di situ. Banyak sekali ini. Jadi mindset ownernya berhenti di situ tuh. Nah kalau di kami, di internal kami, terutama para founder, itu saya sampai bilang begini. Kamu egois loh. Kita ini egois. Kalau ternyata Allah ini ngasih kemampuan kita bisa membawahi 20.000 orang, tapi kita berhenti di 7.000 orang. Egois kalian. Wow. Punya ilmu, punya pengalaman, tapi nggak diteruskan. Saya sampai memotivasi begitu tuh. Maksudnya artinya bener. Artinya kalau kita punya mampu, kenapa harus berhenti sih Bang? Ya kan? Okay. Jadi titiknya geprek ini sekarang bukan hanya nyari duit aja. Saya nggak munafik. Memang awal memang mau cari duit. Tapi sekarang udah beda. Sekarang ya yang saya sampaikan ke Bang Dery, kenapa sih sekarang kita geraknya itu gara-gara tumbuhnya tuh pengen lebih bermanfaat. Karena waktu itu saya lagi kumpul kan di halal bihalalnya geprekin waktu sekitar 500 orang. Saya tanya tuh ke 600 orang yang 90% lulusan SMA. Saya tanya ke mereka, tolong angkat tangan yang kerja karena kerja untuk diri sendiri. Tahu enggak Bang berapa ya yang angkat tangan? Diri sendiri harusnya kalau anak-anak muda ya banyak lah, mayoritas lah. Karena kan memang dia pengennya kan nyari duit, pengennya buat main game, beli. Saya mikirnya begitu Bang. Apa? Ternyata yang angkat tangan hanya 10%. Hah? 10%. Saya tanya kedua, yang kerja untuk orang tua, keluarga, adik, angkat tangan 90% Bang. Mantap. 90 hak ini Bang. Jadi mereka lulusan SMA, kerjanya itu untuk ibunya. Masya Allah. Itu ada di IG kita itu, si anak baru 2 minggu saya tanya, gajian buat siapa? Buat separuh orang tua, separuh buat saya. Itu tuh geprekin di situ tuh. Sekarang geprekin kenapa harus tumbuh? Ya itu. Kalau tumbuh maka kita bisa menyerap. Kalau sekarang 800 orang, kalau 1.200 ada 7.000 orang anak SMA yang kerja untuk orang tua Bang. Wah keren. Tapi itu kayaknya level bawah kali. Kalau manajer-manajernya mah pasti hire yang udah pada jadi. Coba pengen tahu gue sistem leadership yang dibangun sama Mas Mirza nih. Sehingga nih kan sekarang gue tahu nih pada mau ngincer nih calon-calon pemegang saham nih kayaknya ini. Ya, jadi orang mau nginvest, venture capital atau mau apa segala macam, itu yang dilihat ownernya loh.
Nah, balik lagi personal branding kan, ownernya, karena story-nya, karena kisahnya, karena figurnya, karena skill-nya. Coba sistem yang Anda bangun, gimana tuh? Jadi dari titik awal itu, saya merinding Bang. Waktu yang angkat 90% itu secara naluriah dalam hati saya, aku harus tumbuh. Geprekin harga mati harus tumbuh. Kenapa? Kalau geprekin tumbuh, maka orang-orang di dalamnya akan tumbuh. Ketika tumbuh, maka sejahtera. Karyawannya sejahtera. Kenapa? Karena kalau perusahaannya tumbuh, kan yang tadinya level staff 90% itu naik jadi level leader. Dan kenyataannya Bang, saya komitmen, sejak itu saya komitmen. Pokoknya perusahaan ini gimana caranya 90% anak-anak lulusan SMA bukan hanya level staff. Level leader itu sekarang ada sekitar 70, itu 90% dari bawah SMA. Oke. Atasnya itu SPV ada sekitar 7 orang, itu 90% itu SMA. Hah? Gaji mereka itu 6 juta sampai 8 juta loh Bang. Supervisor lulusan SMA? Lulusan SMA. Oh, bener kaderisasi, kader berarti. Itu komitmen saya. Akhirnya diinternalisasi ke dalam Geprekin University. Jadi kita punya Geprekin University untuk mendevelop yang tadinya staff itu supaya naik ke atas. Jadi kita tugasnya ini menaikkan kompetensinya. Kalau egois nih Bang ya, saya bisa aja ngambil, karena kita pertumbuhannya setiap bulan sekarang 30 cabang per bulan, kan cepat Bang. Maka sebenarnya butuh SDM juga cepat kan. Kalau saya mau egois, saya bisa dong ngambil dari luar. Yang lulusan S1 tuh jadi SPV, jadi leader, bisa lah. Tapi enggak Bang. Ini sampai konsultan kami akhirnya ngomong, baik Pak Mirza, kita silabus untuk Geprekin aja university-nya kita rubah. Kita rubah gimana caranya ke depan sampai 1200 itu 90% lulusan SMA di level leader dan SPV. Wah gile. Ini saya boleh kasih feedback agak sedikit emosional nih. Ya. Saya curiga nih. Gimana? Boleh nggak obrolannya jangan diterusin dulu, cut di sini, karena saya curiga kalau Anda teruskan dengan gaya leadershipnya yang dipegang oleh Mas Mirza di Geprekin ini, yang tujuannya pun juga terbuka, TBK nantinya insya Allah gitu ya. Kalau video ini sampai viral potongannya, nyampe ke FYP-nya pemilik akun Prabowo, Presiden Republik Indonesia kita, harapannya adalah menekan angka pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan. Mindsetnya seperti ini, artinya Pak Prabowo ini sudah terbantukan langkah satu stepnya. Lah ya dong. Kenapa? Karena ternyata membuka lapangan pekerjaan salah satu visi misi yang memang dikedepankan saat ini. Jadi TBK itu nggak cuma sekedar gue exit, aku hambur-hamburkan uang, aku punya banyak uang, aku cash out, aku beli mobil listrik paling baru 2 miliar misalnya, nggak begitu. Udah, jadi memang membuka lapangan pekerjaan dan kadernya tuh dari bawah ya. Wih, bayangin kalau pola mindsetnya kayak begini, ada banyak perusahaan, kita ngomong vertikal horizontalnya ya, banyak perusahaan yang mindsetnya seperti ini, atau Geprekinnya digedein. Itu Wah, Bang. Jadi mindsetnya. Jadi kalau ya harusnya nih Bang ya. SMA jadi pada dapat kerja. Nah, itu. Jadi tugas kita nih Bang. Sebenarnya leadership ownernya itu menumbuhkan mindset seperti ya banyak yang kayak kita lah, maksudnya harus tumbuh, terus membuka orang untuk masuk. Ini kan juga tantangan Bang ya. Karena kalau menurut saya Bang, pembisnis ini kalau dia sendirian menurut saya juga masih belum sempurna. Tapi kalau dia berpartner kayak kasih solusi, Bang Om Deddy masuk, itu kan mau ndak mau kita berpartner. Akhirnya kita setelah nggak langsung kita belajar, belajar harus transparan, ya kan? Betul setuju. Belajar empati sama partner, kan gitu. Itu kan bentuk leadership lah. Kalau sudah berpartner, berkolaborasi, menurut saya udah sempurna. Tambahan lagi yang berikutnya, kita jadi punya rasa tanggung jawab jadi lebih. Nah itu kan. Jadi tanggung jawab tuh turunannya banyak. Kita jadi kayaknya mau malas-malas mikir. Ya apa kata partner? Ada saham dia loh di sini loh. Ya kan, lu kemarin lu ngemis-ngemis lo minta investor lo. Begitu udah masuk, bawa value lagi seorang Deddy Corbuzier. Nih logonya di sini nih. Ya kan? Tiba-tiba kita kayak udahlah gua ini. Jadi saya bisa ya ketemu Om Deddy. Boleh banget dong. Iya, apalagi visinya tuh Om Deddy kan sama Pak Prabowo kan juga kayak deket banget. Oh gitu ya. Kan beliau kan dilihat kalau saat itu kan. Kalau memang tujuannya adalah membangun bangsa, harusnya sih ngebut banget. Ini kayaknya obrolan kita ujung sini
ini kayaknya bakal ludes juga. Kayaknya IPO kayak minggu depan kayaknya. Iya gitu Bang. Saya jadi tertarik lebih lama ngobrol. Boleh kita ngopi nggak abis ini? Boleh Ya. Kita atur waktu ya. Siap. Kita atur waktu, kita gedein bareng-bareng. Karena visi misinya membantu. Siap jadi konsultan branding. Siap. Digeprekin aja. Ya Allah, masih banyak yang pinter-pinter padahal. Ada yang mau tambahin Mas Mirza di ujung obrolan kita ini? Ya karena ini kan saya baca-baca ya, dengar-dengar kasih solusi ini kan sebenarnya Bang Dery juga niatnya kan membantu UMKM. Yeah. Saya merasakan banget tuh, kami juga mendirikan ini dengan uang yang sangat terbatas, bahkan memang nggak punya uang. Kita juga, saya kalau flashback di awal ya, saya bukan siapa-siapa Bang, 5 orang juga bukan siapa-siapa yang uangnya nggak banyak gitu kan. Tapi alhamdulillah di titik ini, sekarang sudah 160-an ini cabang ya, outlet ya. Outlet. Jadi itu tergantung sama ownernya, kita berlima ini sampai sekarang itu. Maksudnya para UMKM ini kalau tidak membuka wawasan, membuka diri, membuka pikiran, kemudian bernetwork, dia akan di state itu aja Bang. Karena konteksnya kan kasih solusi kan mau edukasi para UMKM nih. Yeah. Nah saya kan menjalani nih dari UMKM sampai di level ini. Nah saya rasa pesannya mungkin untuk para pelaku UMKM, kalau memang mau seperti Gebrekin atau mungkin seperti bisnis-bisnis yang banyak cabang dan omsetnya sampai sekarang, bisa kok kita di titik ini, asalkan dari kitanya sendiri itu open mind, belajar Bang. Yeah. Network saya ikut seminar tuh dari dulu, itu yang akhirnya membuka wawasan, open mind, ketemu orang, ya akhirnya ketemu Pak Helmi, ketemu Bang Dery, ketemu yang lain, yang secara nggak langsung mengantarkan kita di titik ini. Tuh, catat teman-teman, jangan alergi. Ada seminar, ada yang ujung-ujungnya bikin konten terus tiba-tiba di akhir videonya bilang kalau kamu pengen lebih lengkap, join kelas aku ya. Disangkanya penjual ludah. Lah, tapi sebenarnya itu bermanfaat loh buat kita. Iya. Banyakin aja input. Karena gini, dulu saya 2006 tuh pernah belajar ya sama guru marketing kita itu Pak Tung Desem gitu. Oh iya. Ya, itu saya belajarnya 2006. Kan berarti inputannya sudah ada ini ilmunya. Memang nggak kepake saat itu. Tapi begitu di dalam kondisi yang memerlukan ilmu, ternyata ilmunya keluar loh Bang. Okay. Jadi secara nggak langsung keluar, kayak kalau alam sadar ya. Makanya aku dulu pernah diingetin sama temen, ngapain lu ikut seminar terus baca nggak praktek-praktek. Salah juga. Kalau sekarang saya bisa bilang salah karena sudah terbukti. Artinya di saat ini ilmu yang saya pelajarin di 2006 itu kepake. Secara nggak langsung keluar. Oke. Ya, jadi kalau ada orang bilang itu ya nggak usah lah, belajar aja lah. Nanti kepake juga. Udah saatnya ngajar juga nih kayaknya Mas Mirza nih. Aduh. Bikin seminar dong. Lah iyalah bisa sambil di titik ini. Webinar. Mau aku fasilitasi. Oh gitu. Iya. Ya tujuannya kalau edukasi apa lah Bang. Boleh kita bikinin webinar ya. Iya. Ya berbayar tapi biar ada bentuk komitmen aja dari teman-teman. Ya, maksudnya kita bikin aja. Ya kalau emang mau di sini kita siapin nih linknya di bawah nih. Gitu ya. Untuk daftar webinar nih. Ini serius nih. Gitu kalau ya. mau kemarin aku bikin nama Coach Rene sama Pak Tung Desem dan lain sebagainya. Iya, kalau emang mau misalnya untuk sharing-sharing kan banyak mungkin kan waktu terbatas 1 jam yang kita ngobrol kan banyak sekali pasti tanya jawab dari teman-teman. Biar 2 arah. Kalau sekarang kan 1 arah nih. Iya. Iya kan? Iya. Barangkali ada yang mau minat untuk bangun bisnis F&B, potensi untuk IPO atau bahkan minimal 160 cabang hanya dalam waktu sekian misalnya. 3 tahun Bang. 3 tahun. 3 tuh. tahun. Kalau mau 2 tahun sih, 1 tahun kan Bang iya. merintis ya. Iya. Belum ketemu 2 tahun kita 160 cabang. Gila, 2 tahun 160 cabang teman-teman. Kalau mau, ini beneran nih. Kalau mau nih aku siapin. Ya mungkin harga detail apa segala macamnya bentuk komitmen itu ada semuanya catatannya di situ ya. Kalau mau aku taruh link di situ nih. Aman deh, mau nggak? Share. Webinar aja online. Demi meningkatkan 5% jadi 8%. Programnya Pak Prabowo tadi. Iya benar. Program Pak Prabowo sekarang kita nih 5%. Iya. Sekarang mau naikin 8%. 8%. Jadi 8% kan. Jadi bukan karena duit Bang ya. Kita pengen. Ayo dong. Saya pengen kontribusi di situ tuh. Wih keren. Iya dong. Kalau udah urusan tentang membuka lapangan pekerjaan. Karena linear dengan apa yang saya lakukan. Nah itu. Hari ini saya bilang ke teman-teman di kantor. Saya waktu itu kumpul ada sekitar, ini nggak jadi nutup nih, jadi nggak apa-apa ya, dikit aja ujung, langsung tutup aja ntar. Jadi saya ngumpulin waktu itu ada 70 orang leader sama SPV di kantor. Setiap, ini biasa 3 bulan sekali sih Bang. Setiap acara ini saya tuh nggak bisa tidur.
Tidur saya tuh jam 1, jam 2 nggak bisa tidur. Saya tuh mikir, saya mau ngomong apa ya sama mereka gitu kan. Karena dia kan, saya pengen mereka tuh sejahteranya naik. Jadi setiap kali momen mau ketemu, saya tuh mikir harus ngasih apa ini. Sampai kesimpulan, saya mau ngasih apa ini. Kesimpulannya tuh gini, kalau saya kasih uang, gak bermanfaat deh. Dan uang saya gak cukup. Misalnya ada 800 karyawan gitu kan. Saya ada uang 1 miliar. Kalau dibagi, berapa sih bang? Kan kecil. Dan uangnya bisa habis. Akhirnya kesimpulannya apa? Saya komitmen akan ngasih ilmu. Saya akan komitmen kasih ilmu. Jadi saya ngomong bilang, saya nggak bisa ngasih duit, tapi saya pegang ngomong saya akan ngasih ilmu. Dan alhasilnya sekarang, saya digeprekin, itu kita ada banyak sekali konsultan. Kalau saya boleh sebut itu 1 bulan tuh kita 3 digit bang bayar konsultan. Udah shot. Itu buat apa? Saya cuman mau ngasih ilmu ke mereka. Kenapa? Kalau kasih ilmu suatu saat mereka udah nggak digeprekin, mereka kan pinter bang. Iya. Dengan ilmu mereka bisa cari duit tuh. Iya. Kalau saya ngasih duit, duitnya bisa habis belanja. Tapi dengan ilmu dia bisa datangkan duit. Jadi hari ini geprekin, komitmen sampai ke depan, panggil konsultan yang betul-betul pintar, praktisi. Saya ke 3 digit bang. Kalau buat saya selesai bang. Iya. Kan keuntungan. Kalau saya bayar konsultan 3 digit, itu kan keuntungan saya yang tertunda tuh. Iya. Enggak, saya kasihkan ke karyawan. Ngepinterin mereka. Nah, itu demi meningkatkan tadi, Bang. Keren. Makanya kalau kontribusinya untuk meningkatkan, saya mau itu. Kita buka webinarnya nih. Saya buka gitu. Ya, kita buka ya. Nanti kita atur jadwalnya, infonya sebenarnya udah disiapin di situ. Ya. Serius ini, Bang? Oh iya dong, biar bermanfaat sama orang banyak, Mas. Ya kan, kasihan mereka pengen belajar F&B dan lain sebagainya, ya kan. Mereka juga pasti kan akan buka nantinya. Gebrekin junior dalam tanda kutip ya dengan brand mereka sendiri. Ilmu yang bermanfaat itu nggak akan pernah putus loh. Meskipun kita sudah meninggal. Betul. Ya kan? Jariah, ada 3. Bang, ya? Jariah ya. Jariah ada 3 perkara tuh ya. Apa namanya? Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Boleh, detailnya ada di bawah teman-teman kalau mau belajar langsung sama Mas Mirza. Terima kasih banyak Mas. Makasih. Langsung balik Surabaya tuh gimana nih? Iya. Langsung nambah cabang lagi. Waduh. Ini kayaknya begitu. Bulan ini 30 nih. 30 kan baru ngomong-ngomong nih. Ini kayaknya masih diedit aja udah nambah 30 cabang nih. Video belum tayang udah nambah. Jadi buka mata pagi tuh tumbul 1. Tapi target saya tuh pengen nanti mungkin saya minta ke teman-teman Juli 2025 saya buka mata terbit 2. Wah, dahsyat. Jadi sebulan 60. Doain Bang ya. Doain iya dong. Iya kan, Le Mineral udah menyumbangsikan kontribusinya dari air mineral asli milik Indonesia. Kita butuh ayam-ayamnya ini nih. Iya kan, yang asli milik Indonesia. Kan fried chicken kita udah tahu milik luar, ya kan. Yang burger juga milik luar. Ayam juga satu lagi luar juga. Kita pengen yang membumi dong. Ya kan, mendunia dong dari milik kita fried chickennya. Makanya kita pengen ada nih, ada billboard nanti kan geprekin aja ya. Deriansa, cuy lo drama gue gitu ya. Deriansa pilih geprekin. Waduh, sip itu kayaknya. Asli milik Indonesia. Wah, bangga tuh. Di mana-mana seluruh outlet di Indonesia ya kan. Siap. Sukses ya Mas Mirza ya. Thank you. Nanti kita ketemu lagi di webinar ya. Kita kasih solusi.